Melihat adik sepupunya berhasil lari, Edgar pun tersenyum dengan lebar, mengagumi keahlian Kailin yang satu itu, yaitu pintar melarikan diri di saat menit-menit terakhir. Kenapa tidak ikut mengejarnya? Tanya Edgar pada asisten pribadi Kenan. Agar kau bisa melarikan diri? Bram balik bertanya. Edgar menjawab dengan tertawa. Kau lebih takut aku melarikan diri daripada keselamatan adik tuanmu itu? Oh, come on. Kailin melarikan diri di luar sana tanpa membawa apapun. Kau tidak khawatir kalau nantinya gadis itu kenapa-napa? Jelas Edgar. Sial. Benar juga yang dikatakannya. Umpat Bram dalam hati, segera berlari mengejar Nona Kailin. Setelah sebelumnya memberikan perintah pada dua pengawal lainnya untuk membawa Edgar ke hadapan Tuan Edgar Kenan. Sementara itu Kailin yang berhasil keluar dari dalam hotel terpaksa bersembunyi di samping mobil yang berhenti di depan lobi hotel. Ingin melanjutkan langkahnya, tapi tidak bisa karena di belakang satu orang pengawal sedang mencari keberadaannya. Sial, bagaimana kalau mobil ini jalan? Gumamnya sembari terus bersembunyi di samping pintu mobil. Karena terdesak saat melihat pengawal itu berjalan. Mau tidak mau, Kailin pun mencoba membuka pintu mobil tersebut, lalu masuk ke dalamnya. Hei, Anda siapa? Dan kenapa masuk ke dalam mobil ini? Tanya seseorang yang duduk di kursi pengemudi. Kailin yang ingin menjawab lebih dulu dikejutkan oleh seseorang yang masuk ke dalam mobil. Siapa kau? Tanya pria itu dengan wajah yang terkejut. Bukannya menjawab, Kailin justru terpana pada ketampanan pria yang kini duduk di sampingnya. Siapa kau? Berani sekali masuk ke dalam mobil ini. Pria itu mengulangi pertanyaannya dengan menyentak. Kailin yang tengah mengagumi keindahan ciptaan Tuhan itu tersadar saat pria itu menyentaknya. Jangan berisik, aku sedang bersembunyi dari mereka. Kailin menunjuk pengawal yang tadi mengejarnya. Beserta Bram yang entah sejak kapan ada di sana. Pria itu menatap ke arah yang ditunjuk wanita itu, lalu menatap kembali pada wanita yang duduk di sampingnya. Aku tidak peduli, sekarang juga keluar dari mobilku. Tidak mau? Kailin menggelengkan kepalanya. Aku mohon bantu aku lari dari mereka. Setelah berhasil, aku akan membayar berapapun yang kau minta. Pria itu menghela napasnya dengan kasar dan tanpa banyak berkata, menarik tangan wanita itu. Hei, tunggu dulu. Aku bersedia memberikan apapun yang kau inginkan. Apapun? Bujuk Kailin. Aku ingin kau keluar dari mobilku. Pria itu kembali menarik tangan wanita asing tersebut. Tidak. Tidak. Jangan. Kailin begitu terkejut saat pria tampan itu menariknya keluar dari mobil. Nona? Bram sedikit terkejut saat melihat Kailin diseret keluar dari dalam mobil dengan seorang pria yang dikenalnya. Aku tidak tahu ada permasalahan apa di antara kalian. Jadi selesaikan tanpa menyusahkan orang lain. Alex menatap tajam kepada Bram. Ya, pria itu adalah Alex yang baru saja keluar dari hotel untuk kembali ke Jakarta. Tadi malam saat dirinya ingin pulang, Tuan Agam justru meminta untuk memastikan Nona Cleo baik-baik aja berada di tangan suaminya. Dan pagi ini dia akan pulang ke Jakarta setelah memastikan semuanya aman terkendali. Terima kasih karena udah tidak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak ingin terlibat masalah yang bukan urusanku. Apalagi masalah itu terhubung dengan seorang wanita seperti... Alex menatap wanita cantik yang usianya lebih muda di bawah Cleopatra. Dan jujur, dia tidak ingin terlibat urusan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang bernama wanita. Seperti apa? Sahut Kailin dengan ketus saat melihat tatapan meremehkan pria itu, ditambah perlakuannya yang tidak berperasaan menyeretnya keluar dari dalam mobil, membuat rasa terpana itu hilang begitu saja. Nona, Bram menahan Kailin yang hendak mendekat kepada Alex, karena tidak ingin terjadi masalah apalagi masalah itu berkaitan dengan Alexander, sang ketua tim Delta. Sekali lagi terima kasih.
Alex tidak menjawab apapun. Dia segera masuk ke dalam mobil tanpa menoleh kembali. Oh ya ampun, sombong sekali dia, umpat Kailin dengan wajah yang kesal. Kau juga? Untuk apa berterima kasih padanya? Apa kau tidak lihat? Dia udah membuatku kesal. Apa kau mengenalnya siapa dia? Tanyanya dengan menggebu. Tidak bisa seperti ini. Aku tidak terima. Kak Kenan harus memberikan pelajaran pada priangku itu, yang udah membuatku terjebak kembali bersama kalian. Kailin bergegas masuk ke dalam hotel, membuat Bram yang sejak tadi dia mendengar semua umpatan wanita itu hanya bisa menghela napasnya saat melihat Kailin masuk ke dalam hotel begitu saja tanpa paksaan sama sekali. Cepat jalan. Bram memerintahkan anak buah pengawal Nona Kailin agar wanita itu tidak melarikan diri lagi. Kenapa kembali? Tanya Edgar saat melihat Kailin berjalan ke arahnya dengan Bram dan pengawal yang ada di belakang wanita itu. Kau sendiri sedang apa berdiri di sana? Mana Kak Kenan? Kailin menjawab pertanyaan dengan sebuah pertanyaan lainnya, karena sudah tidak sabar mengadukan perbuatan priaku tadi, yang sudah berani tidak membantunya, bahkan meremehkannya. Tentu saja menunggu kakakmu, jawab Edgar dengan kesal menunjuk pintu kamar presidensial suite karena sejak tadi dirinya sendiri berdiri di depan pintu tersebut. Namun sang penghuni kamar tidak juga membukanya. Minggir! Kailin yang tengah emosi mendorong Edgar lalu mengetuk pintu kamar hotel dengan kasar sambil berteriak. Kak, buka pintunya! Tidak mendapatkan respon sama sekali, Kailin semakin bersemangat memukul pintu di depannya. Kak, buka pintunya! Atau aku dobrak? Melihat Kailin yang begitu emosi, membuat kelima pria yang ada di tempat tersebut bergidik ngeri. Edgar bahkan merasa bingung, kenapa adik sepupunya itu begitu bersemangat menemui kakaknya. Padahal beberapa menit yang lalu wanita itu melarikan diri. Kai, kau bersemangat sekali menghadapi kemarahan kakakmu. Kemarahan apa? Aku ini. Kailin terdiam saat teringat sesuatu. Oh ya ampun, aku lupa. Bagi Kailin ketakutan. Rasa takut itu semakin terasa saat pintu kamar yang sejak tadi dipukulnya terbuka dengan lebar, memperlihatkan seorang pria yang berdiri tegak dengan kemeja yang tidak terkancing memperlihatkan bekas merah-merah di dada bidang tersebut. Namun bukan itu yang menjadi pusat perhatian Kailin dan semua orang yang ada di tempat tersebut, tapi ekspresi pria tersebut yang terlihat begitu marah dari mata yang menatap tajam dan rahang yang mengeras, serta urat-urat di lehernya yang terlihat menonjol. Siapa yang sedang mengetuk pintu? Bentak Yana dengan suara beratnya dan penuh penekanan. Serentak semua orang yang ada di tempat tersebut menunjuk pada Kailin, membuat wanita itu tidak bisa berkutik sedikit pun, bahkan hanya sekedar untuk menelan selipannya. Kai? Kenan menatap tajam pada adiknya. Bukan aku, tapi Edgar. Gantian, Kailin menunjuk sepupunya, dan semua orang termasuk Bram yang tidak ingin terkena marah Tuan Kenan ikut menunjuk pada Tuan Edgar. Apa? Aku tidak. Kalian hajar dia, setelah itu pergi dari sini. Blam. Pintu kamar kembali tertutup dengan keras, membuat semua orang yang ada di tempat tersebut terkejut dan saling menatap, lalu sedetik kemudian menghela napasnya dengan lega. Kau? Edgar menarik telinga. Kailin, bisa-bisanya memfitnah aku. Au, sakit Ed. Kailin menggapai tangan Edgar agar melepaskan telinganya. Namun karena sepupunya tidak mau melepaskan, ia pun menatap pada Bram. Hei, kenapa kalian diam aja? Apa kalian lupa kakak memerintahkan apa? Bram yang teringat dengan perintah Tuan Kenan memerintahkan anak buahnya menghajar Edgar. Siap. Umpat Edgar yang terdesak keadaan. Kalian jangan mendekat atau... Edgar menatap sekitarnya dan berakhir pada Kailin. Atau aku akan menyakiti nona kalian. Ancamnya sambil berjalan menuju pintu lift. Kalian jangan takut, mereka bersaudara, jadi tidak mungkin Tuan Edgar berani menyakiti nona Kailin.
Sahut Bram pada anak buahnya. Siapa bilang aku tidak berani menyakitinya? Edgar semakin kencang menarik telinga Kailin, sampai membuat adik sepupunya itu menjerit. Tuanmu saja berani memerintah kalian menghajarku? Kenapa aku tidak berani? Bram terdiam sesaat lalu menyuruh anak buahnya untuk mundur, karena perkataan Tuan Edgar ada benarnya juga. Udah berkali-kali Tuan Kenan memerintahkan mereka menghajar Edgar, padahal mereka bersaudara, meskipun terbilang saudara jauh, jadi tidak menutup kemungkinan pria itu berani menyakiti Kailin. Akhirnya berhasil juga, gumam Edgar dalam hati, dengan cepat masuk ke dalam lift bersama Kailin. Melihat pintu lift tertutup, Bram beserta anak buahnya segera mengejar kedua orang tersebut. Sementara itu, di dalam lift, Kailin memaki habis-habisan kakak sepupunya itu karena udah membuat dirinya sebagai tameng. Ed, kau keterlaluan. Kau yang keterlaluan, menuduh tanpa berpikir. Kau tidak lihat Kenan sedang marah besar? Untung saja kakakmu itu sedang asik bersama Cleopatra. Jika tidak, habis aku di tangannya. Asik bersama Cleopatra? Maksudmu mereka? Ya, mereka sedang asik bercinta. Kau tidak lihat ada apa tanda merah tadi? Kailin menautkan kedua alisnya dengan wajah yang berpikir. Di detik berikutnya, ia berteriak dengan gembira. Jadi, rencana kita berhasil? Edgar hanya menjawab dengan anggukan kepala, karena sedang berpikir bagaimana caranya lolos dari para pengawal Kenan. Kini dia menyesal selalu pergi tanpa membawa pengawal pribadi, padahal kedua orang tuanya selalu memfasilitasinya dengan keamanan yang terbaik. Namun Edgar selalu menolak, bahkan setelah berkali-kali dihajar Kenan Meyer sampai masuk ruangan ICU. Tahu begitu, untuk apa aku melarikan diri sampai bersembunyi di mobil pria angkuh itu? Gerutu Kailin sambil mengingat wajah tampan pria tersebut. Pria angkuh? Edgar menurutkan keningnya. Kailin pun menceritakan pada kakak sepupunya itu apa yang terjadi tadi saat bertemu pria sombong itu sampai kembali tertangkap Bram. Dia harus bercerita sampai mereka berdua sampai di lobi hotel. Sekarang kita mau kemana? Tanya Kailin dengan bingung, karena semua barangnya tertinggal di hotel yang ditempati Edgar. Kita? Kau saja sendiri. Aku ingin kembali ke hotel, lalu pulang ke Singapura. Edgar berjalan cepat mencari taksi. Kau tidak boleh meninggalkan aku. Kita sudah terlanjur ada di sini, jadi lebih baik bersenang-senang. Kailin mencium pipi Edgar sambil merangkul tangan kanan sepupunya. Kai, berhentilah bersikap manja seperti tadi. Aku takut lama-lama kau bisa jatuh cinta kepadaku. Mana mungkin aku jatuh cinta kepadamu? Kau itu udah aku anggap seperti kakakku sendiri. Ucap Kailin sambil tersenyum saat mengingat kembali pria tampan yang udah membuatnya kesal tadi. Aku akan mencari tahu siapa dia, gumamnya dalam hati. Sementara Edgar menatap wajah cantik Kailin dengan intens. Kau memang tidak akan jatuh cinta padaku, tapi aku takut hati ini yang semakin jatuh. Di tengah perdebatan Kailin yang bersikeras untuk ikut dengan sepupunya di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di sebuah kamar yang terlihat berantakan dengan selimut, terdengar suara lenguhan saat kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu kembali bergulat di atas ranjang setelah sempat terjeda karena pintu yang diketuk. Kenan, perutku lapar, rajuk Leo sambil mengusap wajah tampan yang berada di atasnya. Baiklah, kita pesan makanan. Kenan mengecup bibir wanitanya, beranjak dari tubuh yang udah memberikan kenikmatan padanya berulang-ulang kali. Tadi siapa yang datang? Tanya Cleo saat Kenan menyelimuti tubuh polosnya dengan selimut yang terjatuh di atas lantai. Kailin dan Edgar, jawab Kenan sambil menghubungi room service. Ada apa mereka kemari? Tapi dari mana mereka tahu kita ada di sini? Kenan tidak menjawab pertanyaan Cleo karena sedang memesan makanan untuk mereka. Setelah selesai dan menutup sambungan telepon tersebut, ia menarik Cleo ke dalam pelukannya.
Aku menyuruh Bram untuk membawa si brengsek itu kemari karena udah berani membuatmu menangis. Lagi pula, aku juga ingin melihat foto-foto apa yang diperlihatkannya sampai membuat wanita aku ini cemburu.